Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Walanti dengan NPM A1G 019067, berasal dari kelas 5A PGSD Universitas Bengkulu. Nah, video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Matematik for Life dengan dosen pengampu Bapak Irfan Supriyatna MPD. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu yang bernama Bopas Mini Room atau bongkar pasang miniatur rumah. Nah, media ini adalah untuk pengembangan belajar bangun datar serta bangun ruang. Mari simak penjelasan saya ya. Nah, baiklah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai nama media pembelajaran yang saya buat ini, yaitu bernama Bopas Mini Room atau bongkar pasang miniatur rumah. Nah, Bopas Mini Room ini merupakan media pembelajaran berbasis miniatur rumah. Ini adalah alat atau benda berupa tiruan sebuah rumah dan digunakan dalam pembelajaran bangun dua dimensi, yaitu bangun datar dan dibatasi garis lurus serta lengkung. Dalam hal ini yang dimaksudkan materi bangun datar yaitu untuk mencari luas dan kelilingnya. Nah, di media ini juga digunakan untuk bangun tiga dimensi, yaitu bangun ruang. Nah, media miniatur ini disebut juga Bopas Mini Room karena keunggulannya adalah bisa bongkar pasang. Nah, itulah saya menamakan media pembelajaran ini sebagai Bopas Mini Room atau bongkar pasang miniatur rumah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep matematika yang terdapat di dalam media pembelajaran Bopas Mini Room ini. Nah, media yang saya buat ini memuat konsep bangun datar serta bangun ruang. Jadi, media Bopas Mini Room ini ada kaitannya dengan pembelajaran geometri dan pengukuran. Nah, miniatur rumah ini adalah miniatur bongkar pasang, di mana miniatur rumah ini siswa dapat memahami dan menyebutkan macam-macam bangun datar serta bangun ruang yang ada pada miniatur rumah ini. Nah, miniatur rumah ini kita bongkar terlebih dahulu agar anak-anak dapat menyebutkan macam-macam bangun datar serta bangun ruang yang ada di dalamnya. Nah, di dalam media pembelajaran Bopas Mini Room ini pertama memuat konsep bilangan, yaitu bilangan bulat. Nah, jumlah stik es krim yang dibutuhkan dalam pembuatan miniatur rumah ini yaitu diperkirakan kurang lebih 300 batang stik es krim. Nah, yang kedua di konsep bilangan adalah bilangan pecahan, yaitu di dalam miniatur rumah ini ada stik es krim yang dipotong setengah bagian. Nah, yang kedua yaitu konsep geometri dan pengukuran. Nah, di dalam media pembelajaran Bopas Mini Room ini ada konsep bangun datar, yaitu keempat dindingnya itu berbentuk persegi, pintunya itu berbentuk balok, lantainya berbentuk persegi, dan teras di miniatur rumah itu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya untuk bangun ruang. Nah, untuk bangun ruangnya yaitu sisi ruangan di dalam media miniatur ini berbentuk kubus dan atap rumahnya berbentuk 5 segi 4. Nah, selanjutnya yaitu konsep kapita selecta. Nah, aritmatika sosial yaitu untuk menghitung harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Dan konsep perhitungan uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bopas Mini Room ini seperti stik es krim dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya yaitu ada satuan baku, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Semua bahannya itu diukur dengan satuan cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pasar untuk media pembelajaran Bopas Mini Room ini. Yang pertama yaitu peluang pasar. Nah, target pasar pada produk atau media pembelajaran ini adalah anak-anak sekolah dasar, guru-guru sekolah dasar, orang tua, serta remaja yang menyukai miniatur yang terbuat dari stik es krim ini. Nah, produk ini selain bisa digunakan untuk media pembelajaran, bisa digunakan untuk hiasan di rumah, seperti bisa diletakkan di sudut-sudut ruangan untuk mempercantik sebuah ruangan. Nah, selanjutnya yaitu ada riset pasar. Sebelum memproduksi produk ini atau media ini, saya melakukan riset terlebih dahulu karena memang produk ini akan berhubungan dengan anak SD. Jadi muncullah sebuah produk Bopas Mini Room atau bongkar pasang miniatur rumah, yaitu untuk membuat anak-anak SD tertarik untuk membeli dan mempelajari media ini untuk ia bisa memperdalam materi bangun datar serta bangun ruang.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT untuk media pembelajaran Bopas Miniroom ini. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, produk ini akan awet dan tidak basah apabila terkena air karena produk ini terbuat dari stick ice cream, ditempel dengan menggunakan lem tembak serta alas bawahnya menggunakan kertas padi yang kokoh dan kuat. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, produk ini memiliki kelemahan yaitu apabila stick ice creamnya terkena benturan yang keras, itu akan menyebabkan stick ice creamnya itu patah. Nah, yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Nah, produk ini mampu menarik perhatian anak-anak serta kalangan remaja. Produk ini juga bisa melakukan promosi melalui media sosial serta dapat ditawarkan secara langsung. Nah, yang terakhir di analisis SWOT yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu munculnya produk yang lebih menarik. Selanjutnya kesulitan mencari bahan baku, terutama stick ice cream. Nah, yang terakhir yaitu keterbatasan produksi. Nah, itulah analisis SWOT untuk media pembelajaran Bopas Miniroom ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk pembuatan media pembelajaran Bopas Miniroom ini. Alat yang digunakan untuk pembuatannya yaitu gunting, penggaris, pensil, dan karter. Nah, untuk bahannya pembuatan media Bopas Miniroom ini yaitu stick ice cream, lem tembak, korek api, kertas padi, serta styrofoam. Nah, pembuatan media Bopas Miniroom ini tidaklah susah, hanya perlu ketekunan dan kesabaran agar hasil yang diperoleh maksimal dan rapi, tidak perlu keahlian khusus. Nah, media ini apabila dikerjakan sendiri mungkin membutuhkan waktu 1 harian penuh. Apabila media ini dikerjakan bersama 2 atau 3 orang, maka media ini dapat selesai setengah hari saja. Nah, di sini saya akan memberikan rincian modal untuk pembuatan media pembelajaran Bopas Miniroom ini. Sesuai dengan bahan-bahan yang telah saya beli dan ada alat yang saya beli pula, itu modal untuk pembuatan media ini sebesar 46.000. Nah, untuk penjualan media pembelajaran Bopas Miniroom ini adalah sebesar 65.000. Nah, ini adalah media pembelajaran Bopas Miniroom yang telah saya buat, yaitu bongkar pasang miniatur rumah. Nah, untuk penanaman konsep bangun datarnya yaitu bisa kita lihat di setiap sisi-sisi dindingnya ini yaitu berbentuk persegi. Pintu rumahnya ini berbentuk persegi panjang, teras rumahnya ini berbentuk persegi panjang juga. Nah, itu kalau untuk penanaman konsep bangun datarnya bisa untuk mencari luas serta kelilingnya. Sedangkan untuk penanaman konsep bangun ruang itu yaitu di atap rumahnya ini berbentuk 5 segi 4 dan bisa kita buka juga atapnya. Nah, bisa dilihat di dalam rumah miniatur ini yaitu terdapat sebuah ruangan yang berbentuk kubus. Nah, itu adalah penanaman konsep bangun ruang. Nah, di dalam penanaman konsep bangun ruang ini bisa untuk mencari luas serta kelilingnya. Nah, bisa dilihat secara rinci media yang telah saya buat. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai konsep matematika yang terdapat di dalam media pembelajaran Bopas Miniroom ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan terhadap media pembelajaran Bopas Miniroom ini. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran Bopas Miniroom atau bongkar pasang miniatur rumah ini merupakan media rumah yang telah dikembangkan untuk membantu belajar siswa terhadap materi bangun datar serta bangun ruang. Nah, media ini membantu siswa untuk belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Nah, media ini juga memberikan kesempatan belajar mandiri siswa terhadap materi bangun datar serta bangun ruang. Dan media ini mudah digunakan. Nah, media ini memberikan dampak yang positif terhadap siswa karena bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Sehingga media miniatur Bopas Miniroom ini berkriteria baik. Selain dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran di sekolah dasar, media Bopas Miniroom ini dapat diperjualbelikan untuk hiasan di dalam rumah, bisa di sudut-sudut rumah untuk mempercantik sebuah ruangan. Nah, itulah media pembelajaran Bopas Miniroom yang telah saya buat tadi.
Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai media pembelajaran Bopas Minirum ini. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan media pembelajaran saya tadi dapat bermanfaat juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.